Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep filsafat dan klasifikasinya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, semester 2 atau genap, Universitas Singapura Bangsa Karawang, tahun ajaran 2020-2021. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Kosade Sabita dengan NPM 2010-6310-552 dari kelas 2C dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama kita bahas ada konsep filsafat. Kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Secara garis besar mengatakan bahwa filsafat berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam pengertian yang lebih luasnya, Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat ialah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Dan yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Nah, filsafat ini memiliki beberapa cabang. Yang pertama, ada epistemologis. Yang kedua, ada estetika atau yang berkaitan dengan keindahan. Yang ketiga, ada etika atau yang berkaitan dengan moral. Yang keempat, ada filsafat politik atau yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. Yang kelima, ada logika. Dan yang terakhir, ada metafisika. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi filsafat. Klasifikasi filsafat berdasarkan geografis. Yang pertama ada filsafat barat, yang kedua ada filsafat timur, dan yang ketiga ada filsafat Islam. Yang pertama, filsafat barat. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi Yunani kuno. Dalam filsafat barat secara sistematis terbagi menjadi 3 bagian besar, yakni yang pertama ada bagian filsafat yang mengkaji tentang ada atau being. Yang kedua, bidang filsafat yang mengkaji pengetahuan atau epistemologis dalam arti luas. Yang ketiga, ada bidang filsafat yang mengkaji nilai-nilai menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia atau aksiologi. Nah, filsafat barat ini memiliki beberapa tokoh. Yang pertama ada Wittgenstein, ada Immanuel Kant, dan René Descartes. Nah, di sini ada tokoh filsafat barat. Yang pertama ada Wittgenstein. Wittgenstein mempunyai aliran analitik atau filsafat analitik. Yang kedua ada Immanuel Kant, mempunyai aliran atau filsafat kritik yang tidak mau melewati batas kemungkinan pemikiran manusia. Dan yang ketiga ada René Descartes, berpendapat bahwa kebenaran terletak pada diri subjek, mencari titik pangkal pasti dalam pikiran dan pengetahuan manusia. Klasifikasi yang kedua ada filsafat timur. Filsafat timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di daerah Asia, khususnya di daerah India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi oleh budayanya. Sebuah ciri khas filsafat timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Pemikiran filsafat timur sering dianggap pemikiran yang tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Hal ini disebabkan pemikiran timur lebih dianggap agama dibanding filsafat. Pemikiran timur tidak menampilkan sistematika seperti dalam filsafat barat. Di sini ada tokoh filsafat timur. Yang pertama ada Lao Tse, yang kedua ada Zhuangzi, dan yang ketiga ada Konghucu. Klasifikasi yang ketiga ada filsafat Islam. Filsafat Islam ini sebenarnya mengambil tempat yang istimewa, sebab dilihat dari sejarah, para filosof dari tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan juga merupakan ahli waris tradisi filsafat barat atau Yunani. Terdapat 2 pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap
filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapatnya bisa dibaca dalam video. Terdapat 4 aliran dalam filsafat Islam. Aliran yang pertama ada peripatetik atau memutar atau berkeliling. Aliran yang kedua ada aliran iluminasionis atau israki. Aliran yang ketiga ada aliran ilfani atau tasawuf. Dan aliran yang keempat ada aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden. Dari pemaparan materi yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat merupakan pemikiran-pemikiran yang bersifat spekulatif, maka nilai-nilai kebenaran yang dihasilkannya juga tak terhindarkan dari kebenaran yang spekulatif. Filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.